Ini Haji Komar, kuburannya nggak terawat. Pelawak terkenal yang kaya, tapi makamnya kayak gini. Ya Allah. Ya kalau memang viral begini ya kasihan juga saya juga sama Pak Haji Komar almarhumnya. Dia kan public figure. Maksud saya kalau begitu musyawarah aja keluarganya. Perbaikan lah, itu belum ada perbaikan. Dan Abah juga dulu sempat pesan kalau Abah meninggal, kuburan Abah nggak usah bagus-bagus. Mian juga mencium bau-bau aroma di pemakaman itu seperti wangi bunga. Makam komedian senior Nurul Komar viral karena disebut-sebut terbengkalai dengan kondisi yang memprihatinkan. Tanahnya longsor tergerus air hujan, sementara di sisinya ada makam yang terlihat tinggi gagah. Meninggal pada 8 Januari 2025 lalu, Komar dipusarakan di TPU Jarang Pulang, Serpong, Tangerang. Tapi sejak itulah makamnya belum tersentuh perbaikan, sehingga menimbulkan kesan tak terurus. Padahal pihak keluarga mengaku setiap Jumat datang berziarah. Lalu bagaimana reaksi istri keempat Komar melihat makam suaminya viral? Mengapa Mian yang seorang indigo merasakan ada aura kasihan? Benarkah ada pesan yang ingin disampaikan almarhum Haji Komar untuk keluarga? Jangan dulu berlalu, masih akan banyak keganjilan terjadi di sini. Dan jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Dalam suasana yang terasa mengenaskan, pusara Haji Komar viral karena dianggap tak terurus dan diabaikan keluarga. Di tanah pemakaman sang komedian, hanya ada gundukan tanah basah tanpa penghias apapun selain sisa bunga yang mengering. Sepotong foto dengan bingkai yang memudar terlihat masih tersandar di kayu nisan. Kondisi makam terasa lebih memprihatinkan karena kontras dengan makam di sebelahnya yang tinggi megah. Pusara kedua orang tua Haji Komar itu semakin tampak gagah dengan dipoles keramik warna kuning terang. Ini Haji Komar, kuburannya nggak terawat. Pelawak terkenal yang kaya, tapi makamnya kayak gini. Ya Allah. Kondisi pusara Haji Komar dianggap wajar jika dianggap tidak terurus, dibiarkan memprihatinkan, serta terkesan longsor. Menurut Pak Makmul yang sehari-hari berada di makam Medang, semua makam baru memang seperti itu. Kondisi tanahnya masih labil, sehingga belum ada yang bisa diberi bangunan apapun di atasnya. Suasana makam Haji Komar semakin terkesan tak terurus karena nisan di sampingnya jauh lebih tinggi dengan keramik warna kuning menyala. Ya, memang kondisi makam Pak Haji Komar memang keadaannya begini dari awal, belum ada perbaikan dari pihak keluarga. Memang kondisinya dari awal sampai sekarang masih begini. Emang kondisinya begini dari awal. Emang begini. Bukan hanya belum dibangun, makam Komar juga mengalami beberapa pengikisan. Itu diakui oleh Pak Makmul yang mengelola makam Medang. Kondisi pusara Haji Komar makin memprihatinkan oleh karena tergerus air hujan. Tapi untuk ukuran makam yang baru berumur 5 bulan sangat wajar jika ada yang terkikis atau longsor. Tersebab kondisi liang lahat yang memang belum padat. Oh, makam Pak Haji Komar itu memang belum dirapiin sama pihak keluarga.
Jadi apalagi kalau belum dikasih tembok lah, pasti banyak hujan begini pasti tanah itu kekikis. Kecuali memang udah ditembok, itu nggak bakal kekikis. Emang itu belum dirapiin sama pihak keluarga. Ya kalau memang viral begini ya kasihan juga saya juga sama Pak Haji Komar almarhumnya. Dia kan public figure. Maksud saya kalau begitu musyawarah aja keluarganya. Ya emang sekarang masa musim hujan, pasti kalau amblas itu wajar, namanya makam baru. Ya pasti itu mah. Cuman kan kalau memang belum sama keluarga belum dirapiin mah, pasti ya tanah masih berkeliaran lah kesini kesana gitu. Ya tanah mah emang istilahnya rata begini sih dari awal. Ya emang habis makamin belum ada dirapiin lagi sama keluarga, ya memang begitu keadaannya. Perbaikan lah itu, belum ada perbaikan. Kontras dengan makam di sampingnya, pusara Komar dianggap amblas karena tidak terawat. Lalu, seperti apa reaksi istri almarhum? Benarkah keluarga juga masih rutin berziarah tiap Jumat? Biasanya sih dulu masih tiap minggu suka ada. Iya, di awal belum meninggal. Saya belum ngelihat keluarga yang ke situ. Ya kadang ada sih anaknya gitu. Iya, bawa keluarga Pak Haji, ada yang datang gitu, tahu lah gitu. Kadang istrinya juga ada yang suka nyekar ke sini. Jangan kemana-mana. Tetap subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Mendengar makam Haji Nurul Komar viral disebut-sebut tak terurus, Siti Mariam kaget. Istri keempat komedian kelahiran tahun 1960 itu merasa tersentil, disebut tidak mengurus pusara almarhum suaminya. Karena memang sejatinya belum ada yang bisa dilakukan untuk makam yang umurnya baru 5 bulan. Siti Mariam juga membantah tidak pernah mengunjungi makam suaminya karena bersama keluarga yang lain bergantian berziarah. Ia dan anak-anaknya menjadwalkan tiap Jumat selalu datang mengirimkan doa untuk Haji Komar. Saya sempat kaget juga kemarin, loh gitu, kemana keluarganya gitu kan. Bahasanya seperti itu, seolah-olah kita tuh keluarga tidak memperhatikan. Sebenarnya kalau dilihat dari karena kan memang baru 4 bulan ya, dan saya alhamdulillah sama anak saya setiap Jumat seminggu sekali saya tengokin Abah gitu. Setiap hari Jumat saya ke sana, kadang pagi kadang sore gitu kan, karena lihat cuaca kan. Meski kaget karena dianggap abai pada makam Haji Komar, tapi keluarga besarnya berusaha paham bahwa kesan diabaikan muncul karena memang pusara sang komedian belum dirapikan sama sekali. Kondisinya terasa semakin kontras dengan pusara lain di sekitarnya. Karena posisi makam Komar ada di bawah. Sementara ada makam yang lebih tinggi dengan pusara porselin warna kuning yang tak lain adalah pusara orang tuanya. Itu pula yang memunculkan kesan longsor akibat tak terurus. Kuburan itu kan Abah kan di bawah, orang tua kan di atas. Memang belum kita samaratakan. Karena apa? Karena kata penjaga makam juga belum bisa dibangun, Bu. Karena tanahnya kan masih belum padat. Jadi gitu. Jadi kalau kemarin katanya longsor, enggak sih. Itu kan memang posisi tanahnya kan di bawah. Jadi belum kita rapikan. 5 bulan wafat, pusara Haji Komar memang belum kering benar. Itu yang membuat pihak keluarga belum berani membuat nisan dengan pondasi batu. Kondisi itu yang membuat makam Pak Haji terlihat tak terurus. Padahal yang sesungguhnya terjadi sengaja dibiarkan dulu agar struktur tanahnya padat. Tapi lebih dari semua itu, semasa hidup, komedian ternama ini sudah berpesan agar kelak pusaranya dibuat sederhana. Dan Abah juga dulu sempat pesan kalau Abah meninggal, kuburan Abah nggak usah bagus-bagus, sederhana aja, gitu kan.
Oh sederhana itu gimana bah? Ya udah sederhana aja, yang penting ini gitu. Makanya kemarin kan karena baru 4 bulan, terus orang penjaga makam bilang, Bu tanahnya masih ini, jadi lebih baik kita tunda dulu karena musim cuaca kan masih kadang hujan kan, jadi mendingan nanti aja lah Bu, bulan Agustus apa bulan Juli gitu kan, gitu ya sudah gitu kan. Memang kalau tradisi di saya di sini, kalau belum 1 tahun biasanya belum dibangun gitu. Kalau di sini nih, memang sengaja kita tunda nunggu siapan. Jadi kalau katanya longsor, enggak sih, itu bukan longsor. Emang posisi tanahnya seperti itu, yang ibunya kan karena batunya udah tinggi, jadi di atas. Jadi nanti kalau itu kan kita bongkar semua, jadi kita ratakan. 3-3-nya itu nanti kita ratakan. Lantas seperti apa teropong batin Mian melihat pusara Komar yang seperti terbengkalai? Benarkah ada pesan yang ingin disampaikan kepada keluarga? Jangan kemana-mana, tetap subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Semasa hidup, Nurul Komar pernah dikenal sebagai komedian kampiun. Namanya tenar, bahkan hingga ke panggung politik saat menjadi anggota dewan. Hingga wafat di usia 65 tahun, segala yang pernah diraih tinggal menyisakan iba, terutama karena kondisinya makin lemah akibat sakit. Tapi Haji Komar memiliki cukup bekal untuk berpulang ke sisi Tuhan, sebab sosoknya dikenal baik. Seorang indigo sekelas Mian Sumariana juga merasakan pusara Haji Komar menyebar aroma harum, menandakan kebaikannya yang terus tersebar. Mungkin beliau sukses, beliau bisa mencapai apa yang dia inginkan, apa yang ingin dia raih, dan bahkan jalan kesuksesannya itu tidak pernah berhenti. Tapi di sini orang lain yang makan hasil dari semasa hidupnya itu tuh dimakan orang lain, entah itu ditipu atau orang lain yang ngambil. Jadi kayak hidupnya tuh di atas meja makan. Makanya di sini beliau tuh orang baik, beliau tuh orang luar biasa. Mian juga mencium bau-bau aroma di pemakamannya itu seperti wangi bunga. Tandanya orang itu tuh banyak berbagi, bersedekah, bahkan semasa hidupnya dia itu positif. Dari telisik batin Mian terkuak karakter Haji Komar yang bukan hanya baik tapi juga dermawan. Tidak tegaan, tapi hidupnya sering tersakiti. Itu yang membuat Mian merasakan ada aura kasihan setelah kepergiannya 5 bulan silam. Wafatnya komedian yang tergabung dalam grup 4 sekawan itu menjadi semakin menyedihkan karena aura kasihan yang begitu kuat. Kasihan sih, jadi hidupnya itu banyak disakitin, padahal beliau orangnya nggak tegaan, baik, dan selalu berbagi. Kembali memprihatinkan karena pusaranya disabut tak terawat, Mian merasakan ada sesuatu yang ingin disampaikan Haji Komar. Pesan untuk keluarga besarnya agar tidak melupakan dirinya yang sudah tiada, termasuk mengunjungi makamnya. Pesan yang dirasakan Mian bagai bertolak belakang dengan penuturan istri almarhum yang menyebut masih rutin berziarah setiap Jumat. Kondisinya dan secara spiritual, menurut Mian beliau tuh ada unek-unek. Ada unek-unek yang dimana belum beliau dapat sampaikan ke keluarga. Kalau Mian lihat di sini, unek-uneknya adalah mengenai kondisi keluarga yang harus saling menjaga, jangan saling menyakiti, jangan saling mencelakai. Karena di sini yang Mian takutkan adalah sama keluarga saling menjatuhkan. Apa yang dia hasilkan malah itu dimakan semuanya, bukannya dimanfaatkan dengan baik. Mungkin dari keluarga coba lebih perhatikan lagi, karena apa yang kalian lakukan itu akan berdampak positif juga bagi kehidupan kalian juga. Apalagi sampai kalian
ngurus tempatnya bagus, rapi gitu. Pasti rezeki keluarganya juga terus mengalir gitu karena doa beliau. Meninggal pada 8 Januari 2025, Haji Komar berpulang di usia 65 tahun. Selain mengidap penyakit, komedian kelahiran 11 Maret itu pergi dalam sunyi. Ia tak lagi dipuja oleh sebab popularitasnya sudah meredup. Tapi di antara sisa ketenaran itu, masih banyak yang menyorotnya terbukti. Pusaranya pun tetap menjadi perhatian sehingga viral disebut tak terawat. Semoga Pak Haji damai di sisi ilahi dengan semua amal kebaikannya diterima. Inilah ganjil yang akan menguak berbagai misteri di alam nyata dan tak kasat mata. Sampai jumpa pada episode selanjutnya dengan kisah-kisah ganjil setiap hari Senin, Kamis, dan Jumat pukul 5 sore. Tapi sebelumnya, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda.